Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfan Jari Samasya dengan NIM 2406013144169. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ide konsep penggunaan AI dengan pikiran saya. Langsung saja, saya di sini mengangkat dengan judul pemanfaatan machine learning untuk deteksi dan analisis emosi secara real time. Konsep utama dari aplikasi ini adalah dalam era digital yang serba cepat, kondisi psikologis seseorang seringkali tercermin melalui jejak digital seperti teks di media sosial, suara dalam percakapan, atau ekspresi wajah saat berinteraksi secara daring. Pemanfaatan machine learning untuk deteksi dan analisis emosi secara real time memungkinkan sistem untuk menangkap dan memahami sinyal emosional tersebut secara otomatis. Dalam upaya memahami kondisi psikologis seseorang secara berkelanjutan, pendekatan berbasis kuesioner sederhana yang terjadwal secara berkala menjadi metode yang efektif dan praktis. Dengan menampilkan kuesioner penilaian emosi, misalnya skala sedih sampai senang untuk menilai suasana hati setiap 12 jam melalui perangkat atau platform penjual layanan atau provider. Sistem dapat mengumpulkan data emosional pengguna secara konsisten. Data yang diperoleh ini kemudian diproses oleh algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola emosional, mendeteksi perubahan signifikan dalam suasana hati, serta memprediksi potensi penurunan kondisi psikologis, seperti munculnya gejala stres atau kecemasan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berperan sebagai alat pelacak perasaan, tetapi juga sebagai pendukung deteksi dini terhadap masalah mental dan pengambilan keputusan berbasis data dalam bidang kesehatan psikologis secara real-time dan personal. Pemanfaatan kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan machine learning dengan metode supervised learning dengan algoritma decision tree. Dalam sistem ini, algoritma decision tree cocok untuk menjadi solusi untuk mengolah data emosi dari kuesioner skala sedih sampai senang, yang dikirim secara otomatis setiap 12 jam sekali. Dengan struktur pohonnya yang menyerupai proses pengambilan keputusan manusia, algoritma ini dapat mengidentifikasi pola emosional pengguna berdasarkan data historis, seperti perubahan skor emosi dari waktu ke waktu pengisian kuesioner pagi atau malam, atau jumlah penurunan nilai dalam periode tertentu. Keunggulan utama decision tree adalah kemampuannya dalam menjelaskan hasil prediksi secara transparan. Misalnya, pengguna diprediksi mengalami penurunan suasana hati karena 2 hari berturut-turut memberi skor rendah. Manfaatnya itu data emosi yang terkumpul secara berkala memberikan gambaran yang jelas mengenai pola suasana hati seseorang. Dengan adanya sistem ini, maka mempermudah instansi di bidang kesehatan dalam pengumpulan data karena tidak lagi mengumpulkan data secara manual. Penyajian konsep aplikasi. Aplikasi ini dirancang dengan konsep seperti yang terlihat pada gambar kanan, di mana pengguna diminta mengisi kuesioner tentang suasana hati, misalnya antara marah hingga senang, setiap 12 jam sekali. Setelah kuesioner diisi, sistem secara otomatis akan mengidentifikasi apakah pengguna sedang dalam kondisi mood yang cenderung senang atau sedih. Itu digambar pada bagian kanan. Selain itu, aplikasi juga menampilkan diagram atau visualisasi tren suasana hati dari seluruh pengguna. Dengan begitu dapat diketahui gambaran umum kondisi emosional hari ini. Misalnya, apakah mayoritas pengguna sedang merasa bahagia atau sedih. Pengisian kuesioner ini bersifat wajib atau mandatori dan telah terintegrasi dalam layanan penyedia aplikasi atau provider, sehingga tidak dapat dinonaktifkan secara mandiri oleh pengguna. Jadi, konsepnya kuesioner ini muncul setiap 12 jam sekali. Misalnya, mulai dari jam 6 pagi otomatis muncul dan misalnya jam 6 sore dia muncul lagi.
Fitur terakhir dalam aplikasi ini adalah kolom pertanyaan otomatis yang terhubung langsung ke Google. Berdasarkan hasil kuesioner, sistem akan menampilkan pertanyaan yang relevan dan jawaban dari hasil pencarian Google langsung muncul di bagian bawah kolom tersebut. Misalnya hari ini tren lagi sedih, maka pertanyaan bagaimana cara untuk memperbaiki mood, dan di kolom jawaban mungkin itu konsep singkat, konsep ide singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ide ini belum ada di zaman sekarang, cocok untuk penggunaan masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.